Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serang Raya, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi persamaan linear satu variabel. Nah, pertama tujuannya. Nah, tujuan dilakukan penelitian ini tujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi persamaan linear satu variabel, apakah itu rendah atau standar ataukah baik gitu komunikasinya. Sampel penelitiannya berjumlah 40 orang siswa kelas 7 MTS Negeri 3 Kota Cilegon pada materi persamaan linear satu variabel. Ini sampelnya saya pilih share acak gitu. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan itu berupa penelitian kuantitatif. Adapun instrumen yang saya gunakan yaitu instrumen rating scale. Menurut Prayitno, DKK, Prayitno dan kawan-kawan, tahun 2013, komunikasi matematis adalah salah satu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan ataupun tulisan, baik dalam bentuk rumus, gambar, tabel, diagram ataupun demonstrasi. Ada beberapa indikator dalam kemampuan komunikasi matematis. Pertama, menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara tulisan ataupun gambar. Kedua, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, benda ke dalam bahasa atau simbol, ide atau model matematika gitu. Yang keempat, menjelaskan ide atau situasi dari suatu gambar atau simbol yang diberikan dengan kata-kata sendiri untuk dalam bentuk tulisan gitu. Nah, intinya saya menggunakan 12 soal dalam instrumen ini kan. Nah, setelah dilakukan uji validitas, ternyata ada beberapa hasil dari uji validitas ini. R hitung validitas instrumen tersebut dikonsultasikan dengan R-tabel produk momen dengan taraf signifikan 5% gitu. Nah, N dengan N itu 40, maka jadi taraf signifikan 5% dan N 40, maka R-tabelnya adalah 0,312. Itu menurut Sugiono ya, tahun 2010. Nah, berikut dan hasil perhitungan validitas berdasarkan output data, diketahui bahwa kan ada 12 soal. Nah, bahwa X1 atau soal pertama itu sebesar 0,659 dan X2 itu sebesar min 0,019, X3 sebesar 0,279, X4 sebesar 0,253, X5 sebesar 0,353, X6 sebesar 0,487, X8 sebesar 0,656, X8 sebesar 0,234, dan X9 sebesar 0,768, X10 sebesar 0,547 dan X11 0,274 dan X12 sebesar 0,56. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan intern nomor 1, 5, 6, 7, 9, 10 dan 12 adalah valid karena R hitung lebih besar dibanding dengan R tabel. Nah, sedangkan pernyataan nomor 2, 3, 4, 8 itu tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya adalah tes reliabilitas instrumen kayak gitu. Tes ini dilakukan apabila tes tersebut menunjukkan ketetapan setelah dilakukan perhitungan reliabilitas. Nah, ini ya berdasarkan output reliability statistik di atas diketahui nilai Cronsbach alpha adalah sebesar 0,572. Nah,
nilai tersebut kemudian akan kita bandingkan dengan R tabel dengan N40. Kita dicari pada distribusi nilai R tabel pada signifikasi 5%, maka diperoleh 0,312 tadi kan. Nah, karena nilai Creutzfeldt alpha adalah sebesar 0,572, lebih besar dari nilai R tabel yang 0,312, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat kita simpulkan bahwa angket atau kuesioner yang dinyatakan terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Ini dan selanjutnya yang mengenai hasil rekapitulasi rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi matematis. Nah, selain dari instrumen yang sudah diisi oleh siswa, 40 orang siswa, nah hasilnya adalah untuk indikator yang pertama itu rata-rata mencapai 65%. Nah, untuk indikator yang kedua itu 60%, dan indikator yang ketiga itu 61%, dan dengan kategori semuanya cukup. Nah, instrumen kemampuan komunikasi matematis terdiri dari 7 soal. Nah tadi ada yang tidak valid, makanya kita menggunakan 7 soal dengan 3 indikator kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan tabel pertama, rata-rata siswa dapat menguasai penyelesaian pada indikator, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan dan gambar itu sebesar 65%. Dan indikator menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda ke dalam bahasa atau simbol ide atau model matematika matematika sebesar 60%, dan indikator mengenai menjelaskan ide atau situasi dari gambar tersebut yang diberikan dengan kata-kata sendiri dalam bentuk tulisan itu sebesar 61% kayak gitu. Nah, dengan skor pernyataan positif itu sekitar 64%, dan pernyataan negatif itu sekitar 57%. Dan hasil penelitian sesuai tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih dikatakan siswa cukup menguasai kemampuan komunikasi matematis, walaupun dalam indikator menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika itu masih 60%, belum di atas rata-rata ya. Dan perlu adanya peningkatan terus mengenai kualitas belajar agar mampu mengembangkan matematis dengan menggunakan model-model yang lebih menarik, kreatif, sehingga siswa bisa lebih mampu memahami dan mampu mengomunikasikan apa yang dia pahami dalam pembelajaran matematika. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.